Tadi pertanyaan beliau, apa sesatnya Ali bin Abi Thalib sampai kemudian beliau dibunuh? Ya. Taib. Jadi Ali bin Abi Thalib jemaah sekalian tidak ada sesat. Ya. Jadi Khulafaur Rasyidun mereka al-Mahdiyyin, itu satu. Harus kita pegang bahwa kaidah bahwa Khulafaur Rasyidun mereka orang-orang yang dididik langsung oleh Allah dengan petunjuk yang benar, al-Mahdiyyin. Ya. Sehingga tidak ada kesesatan kepada mereka. Hanya saja orang yang kemudian menganggap Ali itu sesat ya, adalah ketika Ali bin Abi Thalib tidak memperlakukan hukum Allah secara totalitas ya. Terkait ketika Ali radhiyallahu taala anhu disindir dan dikatakan oleh orang ini bahwa ketika berbicara Al-Quran hanya Al-Quranlah hukum satu-satunya. Maka kemudian mereka mengatakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu saat ketika Ali bikin kebijakan jemaah untuk kemaslahatan waktu itu, salah satu dasarnya tidak berpijak kepada Al-Qur'an. Kemudian orang yang benci dengan Ali bin Abi Thalib maka dianggap Ali itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, ini satu. Padahal kalau kita bicara kemaslahatan bisa jadi kita bikin aturan versi kita yang tidak melanggar hukum Allah, nggak ada masalah. Jadi kadang-kadang kita bikin aturan yang aturan itu untuk kebaikan, kemaslahatan, tapi tidak diambil dari Al-Quran. Nah, ini orang yang kemudian dia mengatakan, oh Ali itu loh tidak menggunakan hukum Allah. Gitu. Padahal Allah menyebutkan bahwasanya tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Al-Quran disebutkan orang yang tidak menggunakan hukum Allah maka ada 3 sebutan, humul fasikun, humud dolimun, humul kafirun. Sehingga Abdurrahman bin Mu'jam al-Khimyari menyatakan Ali ini orang dolim, orang kemudian dia fasik dan orang kafir. Kalau demikian maka boleh dibunuh. Ya. Padahal tidak mungkin Ali bin Abi Thalib bikin undang-undang atau kebijakan yang itu kemudian tidak sesuai dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi karena ini orang sudah kemudian mendengar kalau Ali bikin kebijakan, yang kebijakan itu mungkin versinya Ali, setelah kemudian mengumpulkan data-data dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dipakai sebuah hukum, lah dianggap oleh orang ini bahwa ini Ali sesat. Kenapa? Karena nggak saklek menggunakan hukum Al-Quran. Ya, padahal kalau kita bicara aturan itu kan memang ada aturan yang istilahnya ilahiyah dan ada aturan yang kita buat sebagai ya tambahan yang tidak melanggar syariat. Dan itu nggak ada masalah jemaah. Ya, dengan itulah kemudian dianggap oleh Abdurrahman bin Mu'jam al-Khimyari atau orang-orang Khawarij sini, dan memang punya latar belakang jemaah. Jadi orang-orang Khawarij yang tidak suka dengan sahabat Nabi dan orang-orang Muslim itu dari dulu. Bukan cuma muncul di eranya siapa? Ali bin Abi Thalib. Di hadapan Nabi sudah muncul jemaah. Bayangkan, Nabi ketika membagikan harta rampasan, nyelonong ada orang bilang di hadapan Nabi jemaah, di hadapan Nabi dan di hadapan para sahabat. Apa katanya? I'dil ya Muhammad. Berani-beraninya dia. Di hadapan Nabi dia mengatakan, "Wahai Muhammad, ente berbuat adil," katanya. Umar mau menggorok lehernya jemaah, hampir saja mau dibunuh oleh Umar. Nabi katakan jangan. Ya. Kalau engkau bunuh ini orang, apa kata orang sebelah, maksudnya teman-temannya dia, itulah Muhammad bunuh orang, karena dia adalah secara dohiriyah dia Muslim. Tetapi secara batiniahnya dia itu adalah orang-orang Khawarij yang suka membunuh kaum muslimin. Apa kata Nabi? Biarkan, biar dia pulang karena di belakang jumlahnya jauh lebih banyak. Dan kalau kita bunuh ini orang, dikhawatirkan akan fitnahnya besar, mereka datang mengatakan Muhammad membunuh temannya sendiri. Dan itu sudah muncul jemaah, di zaman Nabi sudah ada. Makanya kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu sudah banyak juga. Barulah berani mereka di zaman kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sehingga mulai Umar bin Khattab, beliau meninggal dibunuh. Utsman bin Affan meninggal dibunuh. Ali bin Abi Thalib meninggal dibunuh. Hanya Abu Bakar dan Nabi yang mereka atau beliau ini meninggal dalam kondisi sakit. Fitnah ke belakang jauh lebih dahsyat jemaah. Sampai-sampai kemudian digadang-gadang adalah salah satu di antara cucunya Umar, Umar bin Abdul Aziz bin Umar bin Khattab. Ini kalau bisa dibilang 5 khulafaur rasyidun kalau seandainya mau dinobatkan. Ya, itu pun juga dibenci sama orang-orang yang pernah ada latar belakang di zaman Nabi, kita sebut orang Khawarij. Maka apa sesatnya Ali? Gak ada gitu. Tapi karena orang-orang yang sudah punya
akidah yang menyimpang, maka mereka mencari celah jemaah. Ya, mencari celah. Celahnya apa? Oh, Ali nggak berhukum dengan hukum Al-Quran karena menggunakan hukum sendiri. Padahal seandainya para sahabat menggunakan hukum sendiri, artinya versi mereka, insya Allah radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridho dengan mereka, Allah pun menyebutkan itu. Mereka juga ridho dengan Allah. Artinya nggak ada masalah saat ini terjadi. Tapi karena sudah, ya itulah, ya, setan berikan bisikan-bisikan. Makanya di zaman kita ini masih relatif sebenarnya, ya alhamdulillah aman jemaah. Indonesia ini termasuk negara yang paling aman dari sisi masalah ya tadi. Ya, bayangkan di zaman Khulafaur Rasyidun, orang-orang istimewa aja dikejar-kejar, dibunuh. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin. Nabi itu dikejar dan dibunuh jemaah. Nabi tuh, levelnya itu sudah istilahnya bimbingan Allah itu dikejar oleh orang-orang kafir, mau dibunuh. Zakaria dikejar, masuk ke pohon, diikat oleh mereka, digorok itu siapa? Digerajilah itu pohon. Akhirnya apa? Nabi Zakaria jadi 2, mati jemaah, meninggal dunia. Kok Ali ya kan? Nabi Zakaria jadi digeraji, apalagi ya selain Nabi. Maka yang ini yang perlu kita perhatikan adalah benar-benar kita belajar jangan sampai salah dalam pemahaman. Itu penting jemaah. Ya, kalau salah pemahaman, modal yakin juga bisa orang itu sesat dan menyesatkan. Wallahu taala alam.